Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita membuka hati untuk haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya akan beri judul Meresponi Kemuliaan Allah. Sebagai ayat awal akan saya membacakannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27 berkata demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Amin. Meresponi kemuliaan Allah, dan ini rahasianya sebetulnya sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kemuliaan ini adalah kemuliaan yang dimiliki Allah Bapa, yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hal itu disembunyikan, tetapi juga dinyatakan. Disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi hal itu dinyatakan kepada orang yang kecil. Nah, kita harus merenungkan, apakah Tuhan pilih kasih dengan orang yang pandai, orang yang bijak, tetapi Tuhan memilih orang yang kecil? Tentu saja tidak serta-merta demikian. Tuhan memandangnya langsung kepada dasar hati manusia. Jadi bagaimana kemuliaan itu direspon oleh setiap umat, itu tergantung dari penilaian Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan akan menyatakan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Jadi intinya semua orang akan dinyatakan kemuliaannya. Namun hal itu bergantung dari respon masing-masing. Yang pertama, respon itu adalah ketika kita mau menyambut Tuhan, berkenan menyambut Tuhan. Mungkin keberadaan kita tidak layak dipandang oleh orang lain, karena kelayaan memandang orang lain standarnya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu standarnya manusia. Tapi kalau Tuhan yang memandang dan menyatakan kemuliaannya, pasti memakai standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan yang pertama, orang itu dipandang berkenan oleh Tuhan. Dan ini adalah haknya Tuhan, Tuhan Yesus, karena Dia telah diserahkan untuk menyatakan pengenalan akan Bapa itu ke dalam diri anak. Contoh orang yang merespon kemuliaan Allah, yang mungkin bagi orang lain dipandang ini orang-orang kecil, ini orang-orang yang tidak dipandang. Ya, mari kita akan lihat ayatnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2 mulai ayat yang ke-8. Ini Bapa berkenan menyatakan kemuliaan anak Allah yang akan lahir. Lukas 2 ayat 8 mulai, Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan ini perkataan ini sangat tertarik sekali dengan hal ini untuk kita renungkan.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kemuliaan Tuhan tentang berita Mesias yang akan lahir itu dinyatakan kepada para gembala, bukan kepada orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dipandang pandai saat itu. Tapi Tuhan melihat ini sekelompok gembala yang mungkin dipandang orang lain kecil. Tetapi kita akan melihat bagaimana respon gembala-gembala walaupun diawali dengan ketakutan. Respon mereka ketika kedatangan malaikat Tuhan, respon mereka ketika mereka diliputi kemuliaan Tuhan secara fisik, ya ini secara fisik kehadiran malaikat itu membawa ketakutan, aura ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jadi untuk meresponi kemuliaan Allah, yang pertama jangan takut. Yang pertama jangan takut apa? Ketika kita mungkin dipandang orang lain kecil, tapi jangan takut dengan pandangan orang. Tetapi yang paling penting, takutlah di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana meresponi kemuliaan Tuhan? Ternyata ayat yang ke-28 ini masih ada hubungannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, belajar datang kepada Tuhan Yesus. Karena kedatangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyambut kita. Kedatangan kita pasti Tuhan sambut. Namun jangan sampai ada beban. Jangan sampai ada keletihan, lesu dalam hidup kita. Karena banyaknya keinginan. Bukan karena persoalan, ya ini konteksnya bukan karena persoalan. Tapi karena banyaknya keinginan itu yang membebani hidup manusia. Para gembala ini orangnya sederhana, tidak banyak keinginan. Keinginan mereka cuma bisa bekerja, rutinitas, tanggung jawab mereka sehari-hari. Ya, mungkin itu dipandang kecil, tapi Tuhan berkenan menyatakannya. Yang ketiga, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan, lepaskan segala keinginan kita. Satu-satunya tujuan hidup kita hanya Tuhan. Yang ketiga, pikulah kuk dari Tuhan. Belajar dari Tuhan. Gembala ini benar-benar meresponi kemuliaan Allah sungguh luar biasa. Sehingga ketika mereka setelah mendengar berita kesukaan itu, apa yang menjadi respon mereka? Ini ayat yang ke-15, ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, ini respon gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi para gembala ini responnya setelah melihat, mendengar berita kesukaan itu, melihat dan mendengar kemuliaan Allah dinyatakan, mereka cepat-cepat menyampaikan berita itu. Jadi Tuhan melihat respon mereka. Cepat mendengar, cepat melihat, namun juga cepat meresponi dan memberitakan kembali berita itu. Ya, ini yang paling penting. Jadi Tuhan sebetulnya tidak pilih kasih. Yang penting mari kita meresponi anugerahnya, kemuliaannya dengan cepat. Tidak pandang siapa kita. Yuk, mari kita sama-sama. Jangan takut. Meskipun kita orang berdosa, orang kecil, tetaplah datang kepada Tuhan. Belajarlah memikul kuk. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami untuk pagi hari ini sepanjang hari ini. Kami percaya kemuliaan-Mu sepanjang hari ini dinyatakan bagi kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.